Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita ketemu lagi nih di pelajaran animasi 2 dimensi. Jadi animasi 2 dimensi itu harusnya gabung pelajaran dengan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi karena materinya terlalu luas, jadi dibagi dua. Jadi animasi 2 dimensinya sama saya, animasi 3 dimensinya sama Karidam. Oke, lanjut ya. Perhatikan, sebelum kita mulai pembelajaran, harap perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan Anda sudah absensi di wali kelas Anda masing-masing. Jangan meninggalkan grup selama materi sedang berlangsung. Dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam grup. Cari posisi duduk yang nyaman dekat sama dia. Oke. Jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Oke. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika dengar kata animasi? Pasti kayak kartun. Terus animasi itu gambar. Apalagi tuh biasa kalau kalian pikirin. Kalau kita mikir secara umum aja ya, animasi itu apa? Gambar, kartun yang pasti, dan lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya pengertian animasi. Animasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Nah, di dalam animasi itu ada suatu yang namanya karakter. Apa sih contohnya karakter? Kayak si Upin Ipin, itu kan disebut karakter animasi. Nah, karakter, apa pengertian karakter? Karakter adalah bisa orang, hewan, maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Orang, contohnya karakter orang itu kayak si Nobita, Shinchan, dan lain-lain. Hewan, kayak hewan itu kartun The Lion King itu. Atau objek nyata biasanya ada pensil, bisa hidup, mempunyai mata, dan lain-lain gitu. Terus apa sih karakter animasi itu? Nah, karakter animasi secara arti itu bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah hidup disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Kalau kalian tahu stop motion, jadi stop motion itu gambar satu bisa berubah jadi gambar-gambar yang lainnya. Dia gambar frame-nya berubah-ubah, nanti kita ngeliatnya dia gerak gitu. Nah, pengertian animasi menurut Ibis Fernandez dalam bukunya Macromedia Flash Animation and Cartooning, A Creative Guide, animasi didefinisikan sebagai animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Nah, pasti bingung artinya apa nih. Jadi kurang lebih dia ngertiin kayak gini, animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Ulangin ya, jadi artinya itu animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Itu kata si Ibis Fernandez. Nah, berdasarkan arti harfiahnya, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Kayak misalnya kan nggak mungkin kan tiba-tiba kartun terbuat sendiri tanpa ada yang nyiptain, tanpa ada yang buat, itu gak mungkin, kecuali sinetron. Kenapa sinetron bisa terbuat? Karena kan pemainnya itu bisa gerak sendiri, manusia itu bisa gerak sendiri, ataupun hewan hidup pun bisa gerak sendiri. Terus animasi
juga berasal dari kata animation dalam bahasa Inggris atau to animate yang berarti menggerakkan. Jadi animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar atau objek yang diam. Nah, sejak kapan sih animasi itu ada? Sejarah animasi dimulai dari zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan gerak dari binatang-binatang. Terus pada 4.000 tahun yang lalu bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Nah, jadi tuh si manusia purba itu pengen dia bikin suatu peninggalan, kalau kita bilang itu kayak prasasti, peninggalan atau artefak gitu kan. Kalau artefak itu 3 dimensi ya, kayak patung dan lain-lain itu. Nah, kalau ini mereka ngelukis di dinding. Biasanya ada tuh di dalam gua, yang gua di daerah Mesir, di daerah Spanyol itu ada, mereka sambil ngukir. Biasanya sih di Mesir tuh yang banyak, kayak candi kan, piramida, di dalamnya itu kadang ada si lukisan-lukisan kayak gini. Nah, jadi kenapa sih mereka buat ini? Nah, tujuannya mereka itu sebagai media komunikasi. Jadi timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi kebudayaan. Ini lukisan ini nih, kayak misalnya ini kan kayak pegulat nih lagi berantem. Itu ditemukan peradaban Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini nih ada 2 pegulat yang kayak lagi berpose-pose tuh, ada yang, jadi dia awalnya begini, pergerakannya tuh digambarin gimana dia dari awal sampai akhir gitu. Lanjut. Nah, prinsip dasar dari karakter mata manusia yaitu disebut persistency of vision atau pola penglihatan yang teratur. Itu dipopulerin oleh Paul Roget Joseph. Yang bertiga ini nih, namanya susah-susah ya. Nah, kalau kalian, ini dia nyiptain kayak alat seperti ini. Ini sih udah modernnya sih. Jadi dia udah nyiptain pola penglihatan manusia tuh kayak gini gerak-gerakannya. Kalian pernah lihat di film Insidious atau The Conjuring yang setannya tinggi terus dia jalan, ya kayak stickman gitu, dia jalan. Nah, nanti dia ada, kita coba lihat videonya. Itu disebut dengan persistency of vision. Kita lihat dulu videonya di sini. In fact, your brain will combine the two. Nih, it takes each when I spin this. See, it takes about 1/10 of a second. Kok jadi kemana-mana? And in front of the eye lens, an object is placed. From the light bulb or the light takes, that whole process takes about 1/10 of a second. Same way as the light bulb. Now if I turn this over on... Nih, lihat nih. Pertama dia ada tulisannya cuman MZADSWL. Di baliknya lagi tadi WLR. Nih, WIRRORD. Ini kan jadi kayak nggak berbentuk kan, kita nggak tahu ini wordnya itu apa, katanya itu apa. Nah, tapi di baliknya ada lagi MZAWLDS. Nah, si Paul Roget dan kawan-kawannya itu nyiptain alat seperti ini. Alat yang kayak ada kubus gini, terus dikasih kayak tali pegas gitu buat bisa diputar.
Ini deh kita contohin sama si kakek ini. Period. ZADS. WL. Okay. The light from the light bulb or the light that's reflected from here is going to your eye and being registered on your brain. It takes about a tenth of a second. Now, remember when I was swinging the light bulb, saw a streak? Watch what happens when I spin this. Oh, neat. What do you Tuh. see? Mr. Wizard's World. Kita bisa ngeliat Mr. Wizard World. Padahal kan dia di sisi yang beda kan, si M di mana, R di mana, kata-kata yang lain di mana. Yeah. Tapi kita bisa mengerti dengan diputar tadi, kita bisa ngeliat prosesnya itu, kita tangkep tuh dari mata sama otak kita, nangkep dalam satu waktu sehingga mengekspos gambar tersebut menjadi gerak. Nah itu kan gerakan tuh, dua-dua gerakan. Nah kita bisa nangkep itu animasi sederhananya banget tuh kayak gitu. Awal-awalnya itu terbentuk animasi kayak gitu. Your brain will combine the two. Well, that's the basis now for making movies, including home movies. And to simplify the whole process, a friend of mine, Bud Wentz, has written a book called Paper Movie Machine. Nah, ini yang And ini nih. inside are the instructions for making all different kinds of variations of presenting a series of images, 4 images. Watch what happens when I say. Tuh, What do you see? The trees are moving and the bicycle. bergerak kan? The bicycle wheels are going Ini around simple and banget, the feet are going And the up feet and are going down. up and down. Well, let's take a look at it. sederhana. Each individual Kita frame. dulu pernah What do you see bikin, there? kalau zaman dulu sih pernah bikin yang animasi bola, misalnya bola kecil, terus kita gambar lagi step di buku gambar kita tuh, di buku kecil bergerak-bergerak. Nah itu bisa juga disebut dengan animasi stop motion. Perubahan-perubahan bentuk frame by frame-nya gitu bisa berubah-berubah gitu. Lanjut lagi. Nah, secara umum animasi adalah suatu sequence gambar yang diekspos pada tegang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Terserah sih kalian mau ngertiin animasi kayak gimana, tapi intinya tuh kayak gini secara umumnya buat nangkepnya. Atau menggerakkan benda mati, bisa menggerakkan benda mati menjadi bergerak seolah benda itu hidup, itu juga bisa pengertian kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya animasi banyak pengertiannya, mau secara ilmiahnya kayak gimana, terus secara harfiahnya gimana, terus secara umumnya kayak gimana gitu. Lanjut ya. Nah, tugas animasi 2 dimensinya yang pertama adalah kalian cari di internet, cari perkembangan animasi dari masa ke masa. Jadi dari masa awal sampai sekarang tuh kayak gimana sih perkembangan animasi. Kalian cari filenya di Google, kalian copy, kalian salin di Microsoft Word atau di handphone juga bisa. Kalian bisa pakai WPS ataupun file yang lain, bikin file lain, software lain atau aplikasi lain yang bisa membuka Word dan bisa buat Word, Microsoft Word ya, bisa WPS atau yang lain-lain. Nah nanti save filenya itu, file tugasnya itu Microsoft Word kalau udah jadi ini kita copy salin, paste, namain nama kalian, strip animasi 2 dimensi, strip lagi tugas 1 ya. Terus ngirimnya, jika sudah mengerjakan tugasnya, lampirkan file yang Microsoft Word tadi ke dalam email, itu Gmail kalian. Kirim alamat emailnya ini primaptr20@gmail.com. Subjeknya tugas animasi 2 dimensi, deskripsinya nama dan kelas. Nih dicontohin deh. Sama aja ya di handphone sama di laptop sama aja sebenarnya. Agak sedikit mulai. Oke. Nah, misalnya kayak gini sejarah animasinya apa. Setelah itu kalian save. Ini kalau aku udah save nih. Save biasa. Nggak bisa karena udah aku save as misalnya. Terus cari di foldernya terserah kalian di mana.
Terus pastikan namanya ini